Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai hereditas dan lingkungan dalam proses belajar mengajar. Kelompok ini tersusun atas 3 orang. Yang pertama ada Sri Wahyuni 2014070009. Yang kedua ada Gian Calik yang bernim 2014070108, dan dengan saya sendiri yaitu Rani Juwita Artina 2014070121. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada presentasi kali ini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama mengenai pengertian hereditas dan pengaruh lingkungan dalam pembelajaran. Pengertian hereditas dalam kamus psikologi yang dimaksud dengan pembawaan atau heredity ialah transmisi biologi karakteristik genetik dari orang tua kepada turunannya. Pembawaan ialah sebuah kemungkinan atau kesanggupan yang terdapat pada seseorang individu yang selama masa perkembangan benar-benar dapat diwujudkan. Misalnya, sudah dilahirkan anak mempunyai kesanggupan untuk dapat berjalan, potensi berkata-kata, potensi belajar, inovasi, pembawaan untuk bahasa, untuk menggambar, inteligensi yang baik, dan lain-lain. Macam-macam hereditas terdapat 4 pembawaan. Yang pertama ada pembawa jenis, pembawa ras, pembawa jenis kelamin, pembawa jenis yaitu ketika manusia dilahirkan, manusia memiliki pembawaan jenis, baik jenis kelamin, anggota badan, kepintaran, dan lain-lain sebagai ciri khas diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu pembawa ras, dibedakan melalui rasnya seperti ras Sunda, ras Dayak, ras Jawa, dan masing-masing ras yang memiliki ciri khas mereka tersendiri. Ketiga, pembawa jenis kelamin. Setiap manusia yang normal sejak lahir sudah membawa jenis kelamin masing-masing. Contohnya ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Pada kedua jenis kelamin terdapat perbedaan sikap terhadap dunia luar. Yang terakhir ada pembawaan perseorangan yang dimiliki individu. Selain di atas, individu membawa pembawaan diri sendiri meski sama, tapi masing-masing individu dengan individu yang lainnya memiliki perbedaan. Adapun yang termasuk pembawaan perseorangan yang dalam pertumbuhan lebih ditentukan oleh pembawaan keturunan, antara lain yang pertama ada konstitusi tubuh atau struktur dari tubuh seseorang. Yang kedua, cara bekerja alat-alat indera seperti mata untuk melihat. Yang ketiga, sifat-sifat ingatan dan kesanggupan belajar. Yang keempat, tipe-tipe perhatian, inteligensi koesien atau IQ, serta tipe-tipe IQ. Yang kelima, cara-cara berlangsung emosi-emosi yang khas. Nah, yang dimana setiap individu mempunyai cara yang berbeda dalam mengungkapkan emosinya. Yang keenam, yaitu tempo dan ritme perkembangan. Nah, selanjutnya mengenai pengaruh lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar diri anak yang dapat mempengaruhi perkembangan baik fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Terdapat 3 lingkungan yang dilalui anak dalam kehidupan mereka, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, di sini Rani akan membahas mengenai lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam tahap perkembangan anak, baik segi psikologis maupun fisiologis. Lingkungan keluarga berpengaruh dalam mengikuti perkembangan pendidikan kita. Di dalam lingkungan keluarga ini, orang tua merupakan peran utama dalam melakukan pendidikan. Nah, di mana di dalam keluarga terdapat orang tua yang menjadi sumber pertama bagi anak sebelum anak mengenyam pendidikan formal baik di sekolah
maupun pendidikan non formal seperti pesantren. Menurut Ki Hajar Dewantara pernah berkata, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat terbaik untuk melakukan pendidikan, baik pendidikan individual maupun sosial. Nah, di dalam keluarga, kita tuh mempunyai peran dan bertanggung jawab atas pendidikan di dalam keluarganya, yang pada gilirannya juga akan menjadi dari masyarakat, massa, dan negaranya, bahkan untuk kemanusiaan. Di dalam lingkungan keluarga terdapat dasar-dasar pendidikan yang harus diajarkan kepada anak-anak, agar anak memiliki kemampuan untuk berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya yaitu dasar pendidikan budi pekerti, dasar pendidikan sosial, dasar pendidikan inteligensi, dasar penentuan kebiasaan, dasar pendidikan kekeluargaan, dasar pendidikan nasionalisme, dasar pendidikan agama. Setiap dasar pendidikan ini, anak mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Di dalam keluarga, pola pengasuhan juga memiliki pengaruh dalam perkembangan proses pembelajaran. Menurut Bumrin, ada 4 bentuk gaya pengasuhan dalam keluarga. Yang pertama yaitu authoritarian parenting, yang dimana pola pengasuhan yang membatasi dan mengatur, di mana hanya ada sedikit percakapan antara anak dan orang tua. Akibatnya, dari gaya pengasuhan ini, anak mempunyai kecenderungan kecemasan dalam menghadapi situasi sosial, tidak bisa mempunyai inisiatif komunikasi yang baik. Yang kedua, ada autoritatif parenting, yang dimana gaya asuh pola ini mempunyai dampak positif, di mana mendorong anak untuk independen tapi masih membatasi atau mengontrol tindakan mereka. Pada gaya asuh autoritatif, anak cenderung menjadi mandiri, adapun yang dicapai yaitu mudah bergaul dan memperlihatkan harga diri yang tinggi. Yang ketiga, ada neglectful parenting, gaya asuh yang dimana orang tua tidak peduli atau hanya memberi sedikit waktu dengan anak-anaknya. Akibat yang ditimbulkan oleh gaya asuh ini, anak kurang bisa mengontrol dirinya, tidak bisa mandiri, tidak termotivasi untuk berprestasi. Untuk gaya pengasuhan yang terakhir yaitu indulgent parenting. Di sini gaya asuhnya di mana orang tua terlibat aktif tetapi hanya sedikit memberi batasan pada perilaku anak. Hasil dari gaya asuh ini, anak tidak dapat belajar untuk mengontrol diri. Anak cenderung melakukan aktivitas sesuatu sesuka hatinya. Selanjutnya, ada pengaruh lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya disusun secara eksplisit, sistematis, dan distandarisasikan. Pada materi ini, setelah anak memasuki proses tumbuh kembang, lingkungan anak sudah mulai luas. Anak tidak hanya berada pada lingkungan keluarga saja. Anak akan memulai dengan lingkungan yang dinamakan sekolah. Sekolah itu merupakan sebuah lembaga untuk didirikan khusus untuk pendidikan, sehingga sekolah tempat kedua pekan setelah keluarga. Guru juga menjadi orang kedua sebagai pendidik, karena pendidik pertama yaitu orang tua. Tingkat masa sekolah anak diantaranya, pertama ada pendidikan masa kanak-kanak awal. Nah, setiap anak merupakan individu yang unik, di mana setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing, sehingga itu harus bisa didorong karena mereka mampu, dimana nanti mereka tuh akan merupakan anak tingkatan aktif, sehingga itu kita harus memberikan sesuatu positif atau sesuai porsinya, karena perkembangan anak bisa terpengaruh secara kontekstual dan kultural.
untuk dapat berkembang dan mampu menunjang keahliannya. Nah, selanjutnya ada transisi ke sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar ini merupakan tahapan lanjut yang dimana anak-anak akan berinteraksi dan berkembang untuk dapat saling bersosialisasi dan juga dapat membentuk pemahaman serta sumber ide untuk mereka berkembang. Nah, selanjutnya ada transisi ke SMP atau ke SMA. Pada transisi tingkatan masa sekolah ini terhubung pada perubahan perkembangan lainnya yang dimana mulai mengalami masa pubertas, hormonal, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan masyarakat. Pada hakikatnya, lingkungan masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa keluarga yang antara satu dengan yang lain terikat oleh tata nilai atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, di mana lingkungan masyarakat merupakan tempat pengaplikasian pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang telah diperoleh di lingkungan keluarga dan sekolah. Perbedaan kondisi tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Misalnya, anak yang tinggal dalam masyarakat perkotaan dan pedesaan memiliki perbedaan dalam perkembangan psikologi. Perspektif Islam, faktor pembawaan dan lingkungan itu adalah dua faktor yang turut mempengaruhi terhadap perkembangan dan pembentukan tingkah laku dan pribadi seseorang. Namun, perlu digarisbawahi bahwa Islam menganggap kedua faktor tersebut tidaklah secara otomatis dapat mempengaruhi individu, tetapi Islam mensyaratkan faktor tersebut terhadap individu pada hakikatnya dibentuk oleh faktor-faktor lain. Yang pertama ada bahwa faktor pembawaan, yaitu ada hereditas, potensi, fitrah, yang dimana seseorang tidak akan berkembang apabila tidak disertai dengan usaha yang dilakukan oleh individu untuk mengembangkan fitrah atau potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebebasan atau pilihan jalannya sendiri. Islam menuntut setiap individu untuk berupaya mengaktualisasikan fitrah dan potensi yang ia miliki dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada bahwa faktor lingkungan terdapat alam dan manusia dengan segala kegiatannya, di mana lingkungan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang mempunyai arti dan akan mempengaruhi individu apabila disertai dengan hidayah